Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini di materi sintaksis bagian ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang definisi, unsur, dan jenis kalimat, serta kalimat efektif. Yuk kita mulai saja. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Ia membawa buku pergi. Manakah yang tergolong kalimat? Nomor 1, nomor 2, atau tidak dua-duanya? Nah, kita lihat jawabannya. Nomor 1 sekilas tampak seperti kalimat, namun ternyata masih berupa klausa. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena masih diawali dengan huruf kecil dan belum ada tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru yang menjadi intonasi final. Nah, yang nomor kedua justru dapat dikatakan kalimat karena sudah memberikan informasi lengkap dan terdapat intonasi akhir. Jadi, walaupun kita hanya bilang pergi, itu biasanya sudah menunjukkan bahwa ada unsur maksud di situ. Informasinya sudah lengkap bahwa kita menyuruh seseorang untuk pergi. Biasanya kalimat-kalimat yang seperti ini diucapkan ketika kita menggunakan bahasa lisan. Atau misalnya kita membuat dialog-dialog dalam percakapan, dalam cerpen, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat. Ke pasar, ke mall, ke sekolah. Nah, misalnya itu biasanya kita ucapkan ketika kita melihat seseorang misalnya sudah pakai seragam, bawa tas, kita akan tanya, sekolah. Nah, seperti itu. Atau misalnya ada ibu-ibu sudah bawa keranjang, sudah bawa dompet, isinya buat receh-receh, ada uang, bujul-bujul di situ, terus kita tanya, ke pasar, Bu? Misalnya begitu. Itu sudah berbentuk kalimat walaupun memang belum sempurna. Karena ini baru menunjukkan fungsi keterangan saja. Nah, kemudian yang kedua contohnya ia telah pergi. Nah, ini sudah ada subjek, sudah ada predikat. Ia telah pergi. Astini membeli buku. Nah, ini juga secara struktur sudah lebih lengkap lagi karena sudah ada subjek, predikat, dan objek. Yayat membawa tas barunya ke sekolah. SPOK. Kemudian saat hujan turun, Karni membawa anaknya yang sakit ke rumah sakit. Nah, ini sudah ada keterangan waktunya dan juga objeknya sudah diperluas. Tidak hanya anak, tapi ada keterangan perluasan di situ. Anaknya yang mana? Oh, anaknya yang sakit. Kemudian ada keterangan lagi, yaitu keterangan tempat. Nah, jadi apa itu kalimat? Kalimat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Tidak ada tertulis subjek dan predikat di situ, karena subjek dan predikat itu biasanya adanya di dalam klausa. Namun, kalau kita menulis bahasa tulis yang misalnya dalam konteks-konteks formal, maka biasanya tetap ada subjek dan predikat agar lebih mudah dimengerti. Nah, ciri-ciri kalimat apa saja? Yang pertama, dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Jadi sebelum ngomong, biasanya kita diam dulu, dan setelah ngomong satu kalimat biasanya diam lagi. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, kalau tadi klausa itu diawalinya masih huruf kecil jika bukan nama, seperti yang sudah kalian lakukan latihannya kemarin. Kemudian diakhiri dengan intonasi final. Apakah intonasinya adalah berupa kalimat berita, maka menggunakan tanda titik, atau bertanya dengan tanda tanya, atau memerintah, melarang dengan tanda seru. Mengandung pikiran yang utuh. Jadi kalimat itu sudah mengandung pikiran yang utuh, tidak ngambang-ngambang lagi. Sudah tidak lagi ada dugaan di situ. Ini maksudnya mau bertanya, atau mau memberitahu, atau mau memerintah, atau mau melarang, seperti itu. Mengandung urutan yang logis. Setiap kata atau kelompok kata yang mengandung fungsi SPOK disusun menurut fungsinya.
Jadi kalau memang lengkap, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek dan keterangan, maka disusunnya sudah berdasarkan fungsinya masing-masing. Mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Tadi jadi maknanya itu sudah jelas, pesannya yang disampaikan juga sudah jelas, tidak ambigu di situ. Nah, kita masuk ke dalam jenis kalimat. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis kalimat. Yang pertama berdasarkan fungsinya dulu. Ada kalimat berita, contohnya Andi adalah siswa kelas 4 SD. Kalimat berita ini biasanya hanya untuk memberitahukan sesuatu. Diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya ada kalimat tanya. Siapakah namamu? Diakhirinya dengan tanda tanya. Perintah. Tutuplah pintu itu. Keputusan itu kiranya dapat kamu pertimbangkan. Nah, jadi kadang-kadang ada perintah yang misalnya tidak menggunakan tanda seru karena perintahnya itu seperti permintaan. Tapi ada juga perintah yang memang diserukan untuk menekankan agar dilakukan dengan segera misalnya. Kemudian ada kalimat seru, alangkah indahnya negeri ini. Aduh, ponsel saya jatuh. Nah, kalau ada kata seru seperti aduh, wow, amboy, itu biasanya menggunakan tanda seru di belakangnya. Kalau alangkah indahnya negeri ini. Nah, kalau kita menggunakan intonasi final, yaitu tanda seru, maka harus ada penekanan. Alangkah indahnya negeri ini. Tapi kalau menggunakan tanda titik, kita bisa mengatakan alangkah indahnya negeri ini. Jadi intonasinya berbeda di situ. Nah, sekarang kita lihat dari jumlah klausanya. Kalian pasti sudah belajar ini di SMA. Saya hanya ingin mengulang sekilas. Yang pertama ada kalimat tunggal, yaitu hanya terdiri dari satu klausa. Sapi-sapi itu sedang merumput. Dijadikan kalimat menggunakan tanda baca titik dan juga diawali dengan huruf kapital. Sapi-sapi itu sedang merumput. Jadi di situ hanya ada satu subjek dan juga satu predikat atau sederajat. Konjungsinya dibagi menjadi penggabungan seperti dan, serta, maupun. Ada juga pemilihan menggunakan atau. Ada pertentangan menggunakan tetapi, sedangkan, ketika misalnya, atau padahal, atau saat, sewaktu misalnya. Seperti itu. Jadi untuk membedakannya adalah induk kalimat adalah klausa yang tidak ada konjungsinya, sedangkan anak kalimat adalah klausa yang ada konjungsinya. Nah, yang ketiga, majemuk campuran. Terdiri dari 3 klausa atau lebih yang terdiri dari majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, klausa pertama, adik berangkat sekolah. Yang kedua, ayah mencuci mobil. Yang ketiga, ketika hari sedang hujan. Digabung menjadi adik berangkat sekolah dan ayah mencuci mobil ketika harus, kemudian ke kalimat efektif. Pengertiannya adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis, mengutamakan keefektifan kalimat sehingga kejelasan kalimat terjamin. Jadi kalimat efektif ini dibuat dengan tujuan membuat si pendengar atau pembaca memahami pesan yang dimaksud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penulis atau pembicara. Kalau sampai yang ditangkap itu beda, maka kalimat tersebut dianggapnya tidak efektif karena berarti ada kerancuan di dalamnya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Kita lihat. Ada kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Kita lihat satu persatu. Ciri yang pertama adalah kesepadanan, yaitu adanya keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang selaras dan kepaduan pikiran yang baik. Ciri-cirinya yang pertama, kalimatnya punya subjek dan predikat yang jelas. Hindari penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contoh, bagi semua mahasiswa baru harus menyerahkan legalisasi ijazah SMA. Di sini kurang jelas subjek predikatnya.
subjeknya terutama. Karena ketika ada kata depan bagi, maka bukan lagi menjadi subjek di situ. Seharusnya bagaimana? Seharusnya semua mahasiswa baru harus menyerahkan legalisasi ijazah SMA. Ini agar lebih dipahami, karena lebih efektif kalimatnya. Bu, tapi tadi kan hanya ada yang misalnya pergi, seperti itu. Atau sekolah, itu bagaimana? Nah, kalau itu tergantung konteks. Jadi ketika kita membuat sebuah kalimat, itu ya kembali lagi pada konteksnya. Keperluannya apa? Konteksnya saat itu sedang seperti apa? Seperti itu. Jadi tidak mungkin kita membuat dialog, kita menyuruh seseorang pergi, tapi bahasanya, saya harap kamu segera pergi dari sini sekarang juga. Kan tidak marah itu namanya. Makanya kembali lagi pada konteks dan juga intonasi final yang kita inginkan. Kalau pengumuman ya lebih baik memang menggunakan yang jelas subjek predikatnya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Contoh, penyusunan skripsi ini saya dibimbing oleh dosen PGSD. Penyusunan skripsi ini saya dibimbing oleh dosen PGSD. Di sini ada dua subjek, penyusunan skripsi ini dan saya. Lebih baik saya dibimbing oleh dosen PGSD ketika menyusun skripsi ini. Atau misalnya, dalam penyusunan skripsi ini saya dibimbing oleh dosen PGSD. Jadi jelas di situ subjeknya hanya satu. Yang ketiga, kata penghubung antar kalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal. Adiknya juara renang, sedangkan kakaknya juara menari. Seharusnya itu di koma, bukan diberi titik. Ingat, karena sedangkan adalah konjungsi majemuk setara. Tidak bisa berdiri dalam satu kalimat sendiri. Tidak bisa menjadi awalan sebuah kalimat. Oke. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Kampus Unisula yang terletak di Jalan Kaligawe. Maka ini masih menjadi subjek, tidak ada predikatnya. Karena yang itu biasanya menunjukkan perluasan dari suatu subjek atau objek. Saya berkuliah di kampus Unisula yang terletak di Jalan Kaligawe Raya. Maka yang terletak di Jalan Kaligawe Raya menjadi perluasan dari kampus Unisula yang bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, atau bisa menjadi keterangan tempat. Seharusnya kampus Unisula terletak di Jalan Kaligawe Raya. Kampus Unisula menjadi subjek, terletak menjadi predikat, dan di Jalan Kaligawe Raya adalah keterangan tempat. Yang kedua, keparalelan. Ialah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Kalau bentuk pertama adalah nomina, maka seterusnya juga menggunakan nomina, dan lain-lain. Contohnya, mahasiswa jurusan PGSD sedang menerjemahkan tugas mata kuliah PPD dan pengetikan naskah dongeng. Ingat, ada konjungsi dan, berarti setara. Maka seharusnya menggunakan dua-duanya adalah kata kerja. Karena yang pertama adalah menerjemahkan, maka yang kedua adalah mengetik. Kecuali kalian mau menggunakan semuanya kata benda, maka sedang mengerjakan misalnya penerjemahan tugas mata kuliah PPD dan pengetikan naskah dongeng. Tapi akan lebih efektif ketika menggunakan kata verba di situ. Mahasiswa jurusan PGSD sedang menerjemahkan tugas mata kuliah PPD dan mengetik naskah dongeng. Jadi paralel. Yang kedua, contohnya, langkah penerjemahan adalah membaca naskah, mengedit ulang, dan pengetikan. Ini lagi-lagi tidak efektif. Kenapa? Sudah ada membaca, sudah ada mengedit. Berarti dua kata kerja di situ. Maka yang ketiga seharusnya juga kata kerja. Langkah penerjemahan adalah membaca naskah, mengedit ulang, dan mengetik hasil terjemahan. Misalnya jadi begitu. Ini tidak berlaku di bahasa Indonesia saja. Kalian besok kalau belajar TOEFL, bahasa Inggris juga seperti itu. Keparalelan itu wajib. Yang ketiga adalah ketegasan. Ialah perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat untuk memberikan ketegasan atau penekanan pada kalimat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, meletakkan kata yang ditekankan di depan kalimat atau di awal kalimat. Harapan Rektor Unisula adalah agar mahasiswa lulus tepat waktu.
Penekanannya di mana? Pada harapan Rektor Unisula. Kemudian membuat urutan yang logis. Pencuri itu berlari, merangkak, dan meloncat agar tidak terlihat orang saat beraksi. Nah, seharusnya masa iya orang berlari dulu baru merangkak? Terbalik. Jadi, urutannya harus logis. Mana dulu yang dilakukan? Pencuri itu merangkak, meloncat, dan berlari agar tidak terlihat orang saat beraksi. Jadi, kelogisan urutan kejadian itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Saya suka akan kedermawanan mereka. Saya suka akan keramahan mereka. Jadi, tapi kan ini berulang, Bu. Iya. Tapi ketika kita ingin ada ketegasan yang ingin kita sampaikan, itu boleh diulang. Selama tadi ingat paralel kedermawanan, keramahan, itu sama-sama kata benda. Boleh. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditekankan. Dia bukan anak yang malas dan bodoh, tetapi rajin dan cerdas. Jadi ada pertentangan di situ yang lebih menegaskan bahwa sebenarnya itu dia rajin dan cerdas. Cuman biar lebih jelas maka ditambahkan unsur pertentangan di situ. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan penegasan. Dialah yang harus menemui dekan, menggunakan partikel lah. Sayalah yang seharusnya menjadi juara satu. Jadi ada ketegasan di situ. Saya loh, dia loh. Nah, penulisannya adalah dialah, sayalah. Nah, ciri yang keempat, kehematan. Ialah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Tidak berarti harus menghilangkan kata yang dapat menambah kejelasan kalimat, tapi hanya untuk menghindari pemborosan kata. Kriteria yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah menghilangkan pengulangan subjek. Karena ia sakit, ia tidak bisa mengikuti lomba. Subjeknya sama, dan ini adalah majemuk bertingkat. Maka subjeknya cukup satu saja kalau kalimatnya majemuk. Karena sakit, ia atau dia tidak bisa mengikuti lomba. Kemudian yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat dalam hiponimi kata. Ia memakai baju warna hijau. Warna hijau itu tidak perlu. Cukup hijau saja, karena hijau itu sudah menunjukkan warna. Jadi ia memakai baju hijau. Tidak perlu warna hijau seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Dari tadi ia hanya bermain saja. Hanya dan saja itu sama maknanya. Salah satu, dari tadi ia hanya bermain atau dari tadi ia bermain saja. Seperti misalnya, sangat suka sekali. Nah, itu juga tidak perlu sangat suka atau suka sekali. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Para ibu-ibu, para bapak-bapak. Tidak perlu. Para ibu, para bapak. Atau ibu-ibu, bapak-bapak. Itu sudah cukup. Selanjutnya ada kecermatan. Yakni bahwa kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contohnya, istri lurah yang cerewet itu memborong baju di toko. Maksudnya istri lurah yang cerewet itu, jadi yang cerewet itu adalah istrinya lurah atau lurahnya yang cerewet. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian dia menerima uang sebanyak 25 ribuan. Maksudnya ada 20 buah 5 ribuan atau ada 25 buah uang ribuan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Makanya pilihlah kata-kata yang tidak menimbulkan tafsiran ganda. Selanjutnya kepaduan, yakni ada kepaduan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Oleh karena itu, kalian harus hindari kalimat yang tidak perlu. Contohnya, kemajuan teknologi dalam bentuk gawai memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang-orang dari belahan bumi lain. Pada satu sisi, siswa sekolah dasar belum membutuhkan gawai untuk kegiatan keseharian mereka.
Jadi cukup menggunakan susunan kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya. Kemudian kalimat berpredikat persona. Nah, contohnya, makalah itu saya sudah kerjakan. Biasanya seperti itu. Ini tadi double subjek ya. Makalah itu saya sudah kerjakan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Makalah itu sudah saya kerjakan. Jadi jangan sampai kata saya di situ berada setelah subjek aslinya. Jadi lebih baik makalah itu sudah saya kerjakan. Kemudian yang ketiga, tidak perlu menyisipkan kata antara predikat, kata kerja, dan objek. Jadi antara predikat yang kata kerja dan objek tidak perlu ada sisipan kata. Mereka membahas daripada persiapan pemilu. Kenapa sih harus pakai kata daripada? Cukup mereka membahas persiapan pemilu. Selanjutnya ada kelogisan. Ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Kepada Rektor Unisula, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Yang dipersilakan siapa? Rektor Unisulanya. Bukan waktu dan tempat kami persilakan. Tidak bisa dipersilakan waktu dan tempat itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan acara ini. Waktu tidak bisa disingkat, tapi bisa dihemat. Untuk menghemat waktu, kita lanjutkan acara ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan berlatih di Edmodo setelah kalian selesai menyimak video ini. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.